Udah, akhirnya belum sempat keluar SIM itu, saya tinggalkan anak saya, si Hana di situ, nanti SIM saya ambil aja, karena saya sudah harus berangkat untuk ikut melayat, ya bukan melayat ya, karena melayat itu mati, tapi sekaligus membawa bantuan ke tempat itu. Nah, saya ketemu, dia adalah sintua dari satu gereja. Aku heran, kuat kalinya. Masa sama daun pintunya pun diangkat katanya. Asbesnya semua diangkat. Rumahnya besar, 10 kali 35 meter. Bayangkan saudara panjangnya, hampir segini dari depan sana. Diangkat semua sengnya, tengok ini. Pariban katanya, kenapa? Yang paling lucunya sekarang, keadaanku uang gak ada aku pegang. Inilah yang terjadi. Lalu saya bilang, hari ini biarlah kita menyadari. Apa itu yang perlu disadari? Gak lama bagi kalau Tuhan berkehendak. Semua dunia ini gak lama meluluh lantahkan, saya bilang. Walaupun bagaimana Bapak bikin kuatnya, sengnya bangunan Bapak ini, tapi hanya dalam hitungan detik, dia lagi pesta. Keluarga, pesta ketua PMK anaknya, merpau. Disitulah rumahnya diangkatkan seluruh, sama daun pintunya, 2 pintu yang lebar, sama asbes-asbesnya, pintu kamar mandi dia diangkat. Tak kayak manalah cara angin puting beliung. Saya hanya mengingatkan, bagaimana kita dunia ini, gak ada yang lebih bisa kita buat kekuatan andalan kita. Rumah gak dapat, harta kita gak bisa jadi andalan. Tetapi syukurlah ada Alkitab, ada firman Allah. Langit boleh berlalu, bumi boleh berluluh lantah. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 Petrus pasal 3, dikatakan langit akan dengan gemuruhnya lenyap. Kalau bahasa Tobanya, masok-sok katanya. Bisa jadi, kapan itu? Soal hari tidak kita menentukannya. Pada waktu Yesus di bumi, aku pun tidak tahu. Tapi bagian kita berpegang, berpedoman pada kitab suci. Katakan haleluya. Rupanya sebentar kami kumpul, ada di situ wartawan, saya nggak tahu wartawan apa, lalu diekspos. Saya bilang sekali lagi pada Bapak Keluk semuanya, saya bacakan dari kitab suci satu ayat, bahwasanya yang di dunia ini semua bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya hilang lenyap. Tapi orang yang mengandalkan Yesus, orang yang berpegang pada kitab suci, kekal selama-lamanya. Katakan haleluya. Jadi hari ini biarlah semua kita sesuai dengan tema kita pada minggu yang lalu dan hari ini adalah tema kita yang sama. Ya, aku membangun gerejaku, aku membangun jemaatku, aku mendirikan sidangku, aku mendirikan jemaatku. Tuhan mengatakan, hari ini banggalah saudara karena saudara masuk di dalam proyek kerajaan Allah. Katakan amin. Yang membangunnya bukan saya, yang membangunnya Yesus sendiri. Yesus sang pembangun. Bahkan lebih jauh, mari kita lihat, yang dibangunnya itu dikatakannya adalah miliknya. Miliknya, miliknya, katakan miliknya. Miliknya, milik siapa? Milik Yesus. Haleluya. Jadi
Aku akan membangun gerejaku, sidangku. Kalau dalam Matius 16 ayat 18 terjemahan BMK masa kini, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini dari GKI Pusat memberikan tema dari firman Tuhan dari Alkitab, membunuh Goliat dalam kehidupan. Kalau Goliat yang dulu tentu saja Daud sudah mengalahkannya. Tapi ada Goliat dalam kehidupan yang selalu menipu setiap orang percaya. Kenapa dia tipu orang percaya? Supaya bimbang. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, yang mau saya sampaikan kepada kita, dikatakan tadi di sini, jangankan Goliat pun, apa saja saudara boleh namanya. Sebab ya, sekarang bukan Goliat lagi namanya yang membingungkan, menakut-nakutkan manusia, tetapi apa namanya? Virus Corona 19 ataupun COVID-19. Ya, semua bisa membuat orang tak bisa berkutik, bahkan ketakutan. Tapi syukur Tuhan mengatakan tadi di sini, karena kita ada di dalam proyek Tuhan, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya sekalipun maut. Haleluya. Sekalipun oleh penguasa maut. Katakan amin. Jadi penguasa maut sekalipun tidak dapat. Nah, jadi gereja jemaat itu bukanlah sekedar bangunan ini. Memang tidak terlepas di bangunan ini juga. Kemarin hari Selasa, hari Rabu, peletakan batu pertama. Terpujilah Tuhan, kami sudah bawa korban kita yang dari sini, dan kami sudah sampaikan kepada waktu pengumpulan korban. Nah, dan puji Tuhan, Pak Gembala Ketua Umum datang berangkat jam 6 pagi dari Medan. Ya, tiba-tiba dia telepon, ya Bang, kami sudah berangkat ya, karena sampai hari Selasa malam belum ada keputusan, karena banyak yang harus dikerjakan. Sampai jam 12 malam hari Selasa, mereka masih membicarakan soal wisuda Institut Rema. Siapa saudara yang tamatan Institut Rema, yang kalau belum diwisuda, daftarkan, bayar uang wisuda saudara, hari tanggal 6 bulan April akan diwisuda di Medan. Ini gembala-gembala sidang dari cabang-cabang akan datang untuk wisuda. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi jam 6 pagi hari Rabu ditelepon kemari bahwa kami berangkat. Syukur, saya bilang. Lalu nyampe dia sekitar jam 12, setengah 1. Jam 12 lah. Sukacita yang ada di situ rektor, ketua yayasan, doktor, semua pangkat gelarnya doktor. Ada dosen. Mereka sesudah pulang Pak Ketua, kami cerita, aku sangat senang ketemu dengan Bapak Gideon. Aku memang sudah pernah mendengar, tapi belum pernah ketemu. Tapi sekali ini kami ketemu, kami sudah bisa berfoto. Nah, bersama-sama hujan, di tengah hujan sana kami meletakkan, karena gereja di Sigalingging sudah tambah-tambah jumlah jemaat. Memang besar bangunan itu 8 kali 16. Jadi sekarang diperpanjang menjadi 8 kali 24 bangunan gereja. Masih diperpanjang, belum diperlebar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya ke depan Tuhan bisa bekerja untuk pembangunan fisik. Tetapi lebih jelas lagi, saya yakin
Sebagaimana kata pemimpin pujian KD, Tuhan adalah penolong untuk umat yang sudah ditebusnya, saya dan saudara. Katakan amin. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, gerejaku, jemaatku, dalam terjemahan baru artinya persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang di satu tempat maupun di keseluruhan persekutuan orang-orang percaya. Tubuh Kristus ya, yang didiami oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Jadi saudaraku, gereja itu yang dimaksud dari Tuhan dibangunnya adalah orang yang didiami oleh Roh Kudus. Katakan amin. Saudara adalah orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus, apapun namanya, handphone saya ini, kalau Pak Gideon mengatakan inilah sekarang gerbang dunia. Ke dunia mana saudara bisa masuk lewat ini. Kalau dulu Kuala Namu baru bisa gerbang ke luar negeri. Lewat Kuala Namu, lewat bandara. Kalau lewat jalan darat sudah mungkin terlalu lama. Tapi sekarang dalam hitungan detik kita bisa sudah sampai di Israel. Udah bisa sampai di melihat yang di Kanada. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun bagaimana namanya canggihnya, tapi kalau nggak ada pulsanya, nggak ada paketnya, apa saudara? Nggak ada paketnya, nggak bisa berbuat lebih jauh, nggak bisa, nggak bisa. Begitulah gereja sekarang. Ya, gedung tidak menjadi patokan, walaupun saya yakin gedung ini bisa kita buat lebih indah dan lebih indah dari yang sekarang. Katakan haleluya. Ya. Lebih indah. Baru-baru ini saya berbicara dengan satu tukang. Ya. Dia cerita bangunan gereja di dekat rumahnya dulu di Medan, selagi dia tinggal di Medan. Sekarang tukang itu sudah tinggal di Tigaling. Bagus sekali gedungnya, megah, gereja Katolik. Itu banyak sumbangan katanya dari luar negeri. Jadi ini gereja kita ini Pak, dari luar negerinya ini. Saya bilang tidak. Yuk. Jadi dari mana? Dari semua korban umat Tuhan yang sudah diangkat Tuhan di sini. Oh iya, jadi hanya kumpul korban dari jemaat Tuhan. Iya. Saya bilang kalau Bapak pun ikut berkorban, enggak salahnya juga. Dia ketawa, saudara, karena dia suku Jawa. Kan enggak salah kalau dia mau berkorban juga, ya kan saudara? Nah, dan sampai hari ini saya lihat terus pekerjaan Tuhan enggak berhenti. Ya kenapa masih terhenti pembangunan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih penuh perjuangan. Ya, saya yakin waktunya pas. Kita akan membangun, kita akan siap berkorban semuanya. Kita gotong royong, kita kerjasama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat ya adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Ya, di kota atau di negeri ini, dimanapun itu adalah orang-orang percaya yang didiami Roh Kudus. Roh Kuduslah motornya. Itulah yang ada di gereja ini. Itulah yang ada dalam saudara. Itulah yang ada dalam saya. Katakan haleluya. Loh, kenapa Bapak bilang Roh Kudus kadang dia masih diambilnya durian orang? Soal durian itu adalah tangan saudara yang ambil. Nanti bertambah-tambah kita belajar tentang siapa kita dalam Tuhan. Maka Roh Kudus mulai belajar, kita mulai dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga tangan kita yang sering panjang tangan itu pencuri, katanya mulai berubah memberkati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku muji namanya. Haleluya. Begitulah dalam proses perjalanan waktu. Nah, pertama,
Jemaat Tuhan itu adalah milik Tuhan sendiri. Katakan milik Tuhan. Bilang, terima kasih Tuhan, saya adalah milik-Mu. Bilang lagi sama kanan kiri saudara, kamu adalah milik Allah teman. Milik Allah, katakan haleluya. Haleluya. Milik Allah. Milik Allah. Milik Allah, katakan amin. Saudara, ini milik Allah. Ya. Oh, aku masih banyak kekurangan tuh. Milik Allah saudara. Katakan haleluya. Pastikanlah diri saudara itu milik Allah. Dari mana kita tahu milik Allah? Karena saya dan saudara sudah ditebusnya. Dan sekarang sebagai proyeknya untuk mengerjakan. Saudara kita Rahman sedang mengerjakan rumah Opung Joy. Ya. Mungkin kadang-kadang kena hujan, kadang-kadang pernah pula saya lihat ngecor sampai malam mereka. Nah, ada lagi rumah keluarga Gajah Manik yang sedang dikerjakan oleh tukang proyek yang harus dikerjakannya sampai selesai sesuai dengan gambar. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah proyek Tuhan. Kita ini dibangun oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus. Katakan amin. Sebagai gereja. Untuk supaya gereja itu memberkati daerah ini. Memberkati, katakan haleluya. 1 Timotius 3. Ayat 14 sampai 16. Kita baca. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Ini Timotius, ya, Paulus bicara kepada Timotius. Ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya. Dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Katakan haleluya. Tuhan tadi berbicara kepada Timotius bahwa sebagai keluarga Allah, milik Allah, keluarga Allah. Katakan haleluya. Jadi saudara dan saya sebagai jemaat adalah keluarga Allah, milik Allah, milik Allah. Jadi bukan tanggung sebagai keluarga. Allah mengakui kita bagian daripada keluarganya. Amin. Katakan amin. Bagian daripada keluarganya, keluarga Allah saya, keluarga Allah saudara sebagai gereja. Itulah yang sedang dibangun Tuhan. Sehingga semua kita, Bapak Ibu Saudara, tadi saya berbicara dengan seorang anak Tuhan. Ya. Bagaimana tentang pekerjaannya? Bagus. Saya bilang, bagaimana? Saya masukkan kamu kuliah. Sekolah Alkitab. Ya, bukan sekolah Alkitab. Institut STT Alkitab. Tapi sesudah nanti selesai,
3 atau 4 tahun, 2 tahun kamu ikatan dinas dengan sekolah itu. Kenapa? Karena ya segala biaya kuliah itu, uang kuliah ditanggung oleh sekolah. Lalu ikatan dinas hanya 2 tahun. Aku mau kerja Pak, membantu. Boleh, enggak salah. Pasti kamu dapat uang. Ya. Tapi saya katakan, untuk zaman sekarang, saya sudah berdoa supaya umat Tuhan semuanya mengikuti dulu kuliah. Memiliki skill dalam hidupnya. Sebab, oke, kamu bekerja, dapat uang. Atau dapat pekerjaan. Tapi 5 tahun, 6 tahun ke depan, mungkin saja uang itu tadi sudah bisa juga habis, nggak bisa juga disimpan, atau bagaimana. Tapi kalau kamu kuliah, memang belum ada kamu dapat uang sampai 6 tahun ke depan. Tapi karena kamu kuliah, atau kamu memiliki skill dalam hidupmu, kamu memiliki pendidikan, maka 10 tahun ke depan pun, 10 tahun ke depan pun, kamu memiliki pemikiran yang sudah terlatih untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, saudara. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa tadi dikatakan di sini, kita sebagai keluarga Allah, yang dilatih oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dibuat Tuhan menjadi jemaatnya. Sepuluh tahun ke depan, sepak terjang saudara sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga Allah. Hari ini pastikan bahwa saya dan saudara menjadi sebagai keluarga Allah. Apa yang membuat kita menjadi keluarga Allah? Apakah karena baik kita? Bukan. Karena kita sudah ditebus. Siapa yang menebus kita? Yesus. Siapa menebus kita? Allah. Dari mana kita tahu ditebus? Dari firman-Nya. Kita baca 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat 18. Ayat 18-19 sama-sama, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Katakan telah ditebus. Terima kasih Tuhan. Saya sudah ditebus. Siapa yang menebus kita? Dari mana kita tahu kita ditebus? Karena Alkitab mengatakannya. Bukan karena perasaan kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena walaupun kita tambah baik karena kita sudah menjadi orang tebusan. Walaupun kita tambah memiliki keadaan yang lebih baik, pasti. Karena itu janji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Katakan biar lihat harga saudara, bukan seharga emas. Walaupun ya kerap kali disebut-sebut dalam kita banyak suku, karo, toba, sakai tukur turang tandai katanya. Berarti dibeli, maksudnya anaknya ataupun itonya dibeli. Berapa harganya? Berapa dikasih? Saya ketemu dengan satu orang yang bilang, aku 50 juta. Saya bilang, itu kecil 50 juta, nggak ada nilainya. Kamu cemana?
Bisa kan dibeli 50 juta? Ya enggak lah katanya. Oh, berarti itu bukan harga dia itu. Itu adalah pemberian itu kepadanya. Oh, iya. Nah, saudaraku, tahukah saudara, kita ini bukan dibeli dengan harga 50 juta, 1 miliar, enggak. Tapi berapa harganya? Bukan pula dengan emas, bukan dengan perak. Emas, saudaraku, kalau sempat dia 1 kilo emasnya, sudah berapa nilainya? Ya. Tapi dikatakan bukan dengan emas kita dibeli. Ayat 19 sama-sama. Melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Tidak ada. Coba saudara, siapa yang pernah ditambah darahnya? Siapa kemarin yang sakit di sini Kalang? Saya siap donor darah. Pada waktu itu masih 51 tahun umur saya. Dia bilang, gak bisa, udah lewat 50 umur bapak, gak boleh lagi katanya. Jadi kenapa begitu? Iya, gak bisa lagi. Di atas 50, gak bisa lagi donor. Kok jadi ada yang aneh peraturannya, saya bilang. Gak apa-apa, iya, gak bisa lagi. Ya akhirnya gak bisa, suruh. Entah kenapa, atau peraturan apa, saya pun gak tahu pada waktu itu. Nah saudaraku, dalam nama Yesus, berapa nilai darah? 1 kantong berapa? Kalau di darah, dia gak katakan gak jual darah, tapi uang kantong. Uang kantongnya berapa? 300.000 1 kantong. Kalau 1 kantong itu berapa? 1/4 kilo. 300.000. Uang kantong. Jadi bukan beli darah, enggak ada belian rupanya darah. Nah hari ini nilai saudara, nilai saya untuk dikerjakan Tuhan selanjutnya, sehingga tanpa penebusan dengan darah itu enggak bisa dikerjakannya. Oh, bukankah dia yang menciptakan dunia ini? Iya, tapi sudah dijual oleh Adam. Waktu Adam melanggar makan buah itu, di situ sudah digadaikannya seluruh dunia ini. Makanya Alkitab mengatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi puji Tuhan, ketika kita dipilihnya, ketika kita datang di dalam sidang Tuhan, khususnya di sidang Tuhan ini, saudara adalah menurut Alkitab ini telah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Katakan amin. Yaitu dengan darah Kristus. Jadi ada andil Tuhan sebagai gereja Tuhan. Makanya saudaraku, ingat dimanapun saudara berada, bagaimanapun goncangan dunia ini, itu tidak bisa menenggelamkan saudara, itu tidak bisa mematikan iman saudara, itu tidak bisa membunuh saudara. Makanya tadi katakannya, aku mendirikan gerejaku, pintu alam maut sekalipun tidak ada yang dapat menguasainya, tidak dapat mengalahkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudaraku, oh kalau begitu, ini kan pekerjaan setan, makanya ada yang sakit, pendeta pun ada yang sakit. Bapak ibu saudaraku, Alkitab mengatakan tidak semuanya gara-gara setan penyakit. Ada orang-orang menjadi sakit. Mazmur 103, oleh sebab kelakuan mereka yang bersalah dan disiksa oleh kesalahannya, sampai mereka kepada pintu gerbang maut. Lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Haleluya saudara. Nah, bisa orang sakit, bisa. Orang ada karena kesalahan, ada karena setan, ada. Tapi bagi saudara umat Tuhan, setan, sudah dibilang tadi, alam maut, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara.
Ya haleluya, katakan amin. Pintu alam maut sekalipun yang berkuasa di seluruh makhluk yang berkuasa di alam maut tidak berkuasa berkutik mengalahkan saudara, mengalahkan gereja Tuhan, umat pilihannya, saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Betapa berharganya kita, betapa berharganya saya kepada Tuhan. Hanya kerap kali kita melihat dengan mata badani kita dan setan bekerjanya menipu supaya kita lambat menanggapi sedang kita dikerjakan, diproyek oleh Tuhan. Sebab apa yang dimulai Tuhan, Dia akan meneruskannya. Enggak bisa dilepaskannya lagi saya dan saudara. Berharga di mata Tuhan, saya dan saudara. Katakan amin. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat. Darah yang mahal. Saudara dan saya ditebusnya. Tadi dikatakan ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Haleluya. 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 Sampai kapan penebusan itu? Bisakah berakhir karena kesalahan saudara? Tidak bisa mengubah penebusan. Tetapi penebusan itu mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Pekerjaan Tuhan terjadi lewat perekonomian saudara. Pekerjaan Tuhan terjadi lewat mengubah karakter kita. Pekerjaan Tuhan bekerja mengubah pandangan kita. Sehingga kita menyadari bertambah hari lewat Alkitab ini bahwa kita milik Tuhan. Saya dan saudara menjadi berkat kepada orang di mana kita berada. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat satu lagi, bahwa Allah adalah penolong kita. Nyanyian kita tadi dibawakan pujian bahwa Allah penolong. Ya, 1 Tawarik 12 ayat 18, mari kita baca. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Ya. Pada Daud ada roh Tuhan. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Menolong engkau, ialah Allahmu, yang menolong engkau, ialah Allahmu. Pada waktu pandangan Saul, ancaman bagi Daud, bagi dia adalah Daud. Dari pihak Tuhan sudah melakukan, mengurapi Daud, mengalahkan Goliat. Sekalipun pada waktu itu yang pandai, yang adalah raja, yang bisa menggunakan senjata adalah Saul, karena dia adalah raja. Tapi kepatuhannya kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Lalu Daud mulai belajar, mendengar suara Tuhan, belajar Alkitab, belajar firman Allah. Lalu dia sangat mengakui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepadanya oleh orang tuanya, Isai. Sehingga dikatakan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan dia pegang. Di sini tadi dikatakan, sejahtera bagimu, dan sejahteralah bagi penolongmu.
sebab yang menolong engkau ialah Allah. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, banyak yang diberikan Tuhan bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi bangsanya. Pada waktu itu Daud tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya senjata. Yang pegang senjata, yang pegang tentara, yang memegang tentara adalah Saul. Tapi kita melihat apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan yang menolong Daud. Katakan amin. Di sini hari ini saya katakan Tuhan yang menolong saya, Tuhan juga yang menolong kita semuanya. Kenapa? Karena kita sudah dipilihnya. Dia nggak salah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, Tuhan katakan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk berbuah. Jadi mau tidak mau apapun dalam waktu ke depan, kita akan lebih banyak berbuah. Maka tempat ini menjadi tempat yang terlalu sempit untuk beribadah. Sekarang tempat parkir dulu terlalu sempit. Ya, kita berdoa bagaimana supaya semuanya bertambah baik. Dan aku yakin tempat ini, kursi kita akan menjadi kesulitan untuk diduduki. Karena apa? Sebab kita akan membawa buah. Saudara akan membawa buah. Tiap minggu membawa buah. Haleluya. Saudara yang punya mobil, saudara gunakan mobil saudara untuk membawa buah, membawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang saat tadi satu orang anak Tuhan, bagaimana kalau kau satu daerah menjemput dengan mobil mana Pak? Mobil ini pakai satu, menjemput jiwa, bawa jiwa sebanyak-banyaknya dari tempat sana. Siap katanya. Lalu semua nanti kita, saya yakin, kenapa? Karena di firman Tuhan tadi, kita memiliki penolong. Kita memiliki penolong, katakan amin. Kita ditolong Tuhan. Kita diberikan Tuhan kemudahan untuk kemajuan ke depan. Saudara yang memiliki usaha kecil, tambah besar usaha saudara. Haleluya. Ya, karena Tuhan mengatakan, bagi yang belum berumah tangga, bagi pemuda, aku menyediakan penolong bagimu. Kami ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan saya suruh datang ke tempat dia. Dia sudah seorang gembala sidang yang sudah banyak umur. 45 lebih. Akhirnya saya katakan, bikin dulu skripsi dulu. Apa? Skripsi. Skripsi apa? Kejadian 2 ayat 18. Apa itu? Tidak baik kalau manusia seorang diri katanya. Jadi sudah adanya pasangan dulu. Belum ketemu kamu. Bagaimana supaya pasangan itu ketemu? Bikin skripsi dulu dari ayat Kejadian 2 ayat 18. Bimbinglah aku katanya. Siap, saya bilang. Haleluya, saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, apa kendala dalam hidup saudara ke depan? Apa masalah? Boleh jadi ada gangguan-gangguan kesehatan. Boleh jadi ada gangguan nampaknya ekonomi. Terbengkalai dalam segala hal. Mari, seperti tadi, ada penolong kita, namanya Allah. Katakan amin. Dari mana kita dapat Allah itu? Ia menolong kita dari firman-Nya. Gali, dalami, baca buku saudara. Mungkin buku-buku rohani perlu buat pandangan sehingga kita melihat Allah itu dari firman-Nya. Dan apa yang dikatakannya, dilakukannya di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam ini, dari luar kita nggak tahu entah apa di dalam. Tapi karena saya yakin, istri saya sudah membuat di dalam air manis ataupun teh manis. Hangat. Tapi nggak bisa teh manis ini langsung masuk dia. Kalau saya nggak memakai akal pemikiran saya untuk membukanya, lalu siap dibuka, diminum. Nah, pas, hangat-hangat.
Sekarang Allah sudah membuat firman-Nya ada di dalam kitab Alkitab saudara. Sekarang gali dan yakini, percayai. Maka apa yang dikatakannya di firman-Nya itu dilakukannya. Abraham tidak ada dapat apa-apa menurut kata dunia. Menurut penglihatan badaninya. Tidak mungkin lagi dia memperoleh keturunan. Umur sudah 99 tahun. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Abraham tidak khawatir, tidak ganggu hatinya. Bahkan dia memperkuat keyakinannya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga itu dijadikan kepadanya. Hari ini bagi bangsa yang dipilihnya, saya dan saudara yang ditebusnya, apa yang saudara ambil dari kitab suci, gali, yakini, sukacita, bergemar atasnya, memuji, menyembah, mengangkat tangan seperti kata pemimpin pujian tadi. Karena apa yang dijanjikannya dilakukannya kepada kita, kepada saya. Apa yang diperlihatnya baik bagi saya dijadikannya. Karena kita sendiri sudah yakin itu. Katakan haleluya. Jadi kita boleh berharap, kita boleh berdoa, dan kita tidak kecewa. Alkitab mengatakan tidak kecewa. Walaupun banyak di sekitar kita orang kecewa, hari ini ingat saudara tidak kecewa. Tetapi kalau kita hanya sekedar bermohon, bukan dari firman-Nya permohonan kita. Satu ayat lagi kita berdoa, supaya semua kita bisa doa kita dijawab oleh Tuhan, oleh Bapa, apapun keadaannya. 1 Yohanes 5. Ya, haleluya. Kalau selama ini ataupun mungkin ada pemikiran kita, Tuhan jawablah doaku. Udah banyak ku minta tapi kok nggak nyampe-nyampe. 1 Yohanes 5 supaya kita berdoa, apapun jadi kerinduan saudara, sesuaikan dengan apa yang di dalam Alkitab. Amin. Amin. Ayat 14 dan ayat 15 sama-sama. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Katakan haleluya. Siapa yang mengabulkan doa kita? Bapa kita, Tuhan Yesus. Amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi mari baca Alkitab saudara, sehingga hidup kita, kerinduan kita, keinginan kita, kemajuan kita, semua itu sesuai dengan kehendaknya. Dan dikatakan Ia mengabulkan permintaan, Ia mengabulkan permohonan, karena hidup kita sesuai kehendaknya. Katakan amin. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya. Katakan haleluya. Apa saja yang kita minta kepadanya dikabulkan. Kita tahu. Saya tahu, saudara tahu. Dari mana kita tahu? Pertama tadi ingat, kita milik Allah. Kita sudah ditebus. Amin. Harga saya, harga saudara bukan seharga emas, bukan seharga perak, tapi seharga darah Kristus. Nah, Dia membangun kita. Ingat, Dia membangun kita sebagai miliknya. Menjadi apa? Menjadi gerejanya, menjadi umatnya, umat yang dipilihnya. Kenapa perlu ada gerejanya? Karena waktu dulu Dia ada di dunia, dengan badaninya di mana saja Dia ada, di situ ada perbuatan ajaib.
Tapi hari ini di mana ada gerejanya, di situ pekerjaannya nyata. Amin. Di situ pekerjaannya, di situ dia bekerja. Lewat gerejanya dia bekerja, lewat saya, lewat saudara, dia bisa bekerja ke depan dimanapun kita berada. Katakan amin. Dia bekerja sehingga kita menghasilkan buah baginya. Jadi hari ini dia tidak keberatan mengabulkan permohonan saudara, apalagi permohonan saudara, permohonan kita, permohonan gerejanya sebagai orang yang untuk berbuah. Ya, dikatakan tadi, dan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berarti dia murah hati. Mari sambut dalam hidup saudara bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ia menjadikan saudara miliknya, bukan karena baiknya kita, tapi karena kita ditebus dengan darahnya. Bukan harganya, harga perak penebusan itu, tapi harga yang mahal, yaitu darah Kristus, darah Allah yang tak bernoda, yang tak bercacat. Dan darah Kristus itu nilainya enggak 70.000, enggak 70 juta, enggak 700 juta. Tetapi nilainya seharga Allah sendiri. Karena darah Kristus adalah darah Allah. Katakan haleluya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, keadaan-keadaan di dunia ini hanya menjadi pelajaran, pengingat kepada kita bahwa segala sesuatu yang di dunia ini bisa diluluh lantahkan dalam waktu sebentar. Hari ini dia tidak menakut-nakuti, tapi dia sayang kepada kita. Masih banyak dikatakan sebagai miliknya. Hari ini kita gereja, jemaat yang dibangunnya adalah sebagai miliknya sendiri. Katakan amin. Bukan milik Pak Tarigan. GKI bukan milik Pak Gideon. GKI bukan milik Pak Tarigan. Bukan milik keluarga Tarigan. Bukan milik gereja keluarga Munte. Bukan milik gereja milik keluarga Sembiring. Tidak. Tapi saya dan saudara adalah milik Tuhan, milik Allah. Allah yang bekerja untuk kemajuan saudara. Allah bekerja melakukan untuk berbuah dalam hidup saudara. Buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Mungkin sekarang belum seberapa yang kita pahami, tapi mari belajar terus. Kita akan menerima kelengkapan. Saya akan dilengkapi, hidup saya dilengkapi, hidup saudara dilengkapi. Sebagai anak kuliah, sebagai anak sekolah, sebagai orang yang berusaha, entah pun usaha saudara di ladang, entah pun usaha kecil, usaha goreng, usaha minuman, apa saja namanya, firman Tuhan berkata, diperlengkapi dan dipenuhi dengan kekuatan yang dari Allah. Mari tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kebaikan-Mu, sungguh luar biasa anugerah yang Kau berikan, karena kami ini adalah umat yang ditebus dengan darah-Mu. Harga kami bukanlah seharga emas atau perak, tapi harga kami adalah seharga darah Allah.
darah anak domba Allah, darah Allah. Itulah kami gereja Tuhan, yang terus dikerjakan hari ini oleh Tuhan. Menjadi satu bangunan, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Tuhan memberikan guru-guru, rasul-rasul, nabi-nabi, sehingga seluruh umat Tuhan ini diperlengkapi, seluruh hidup mereka diperlengkapi dengan kekuatan dari Tuhan, dipenuhi dengan kekuatan dari Allah. Hari ini kami sudah baca, lihat bahwa kami adalah milik-Mu, berharga di mata-Mu, berharga di hadapan Allah. Dan Tuhan memisahkan kami dari gelap kepada terang-Mu, memisahkan kami dari perbudakan dosa menjadi milik Allah. Dan Allah bekerja dalam kehidupan semua umat-Mu ini. Bahkan Allah bekerja untuk membuat tubuhnya sehat. Allah, Engkau bekerja untuk membuat ekonomi kami semua tambah baik. Allah bekerja mengangkat kami menjadi naik. Allah bekerja lewat pertolongan-Mu. Sama seperti Daud, pada waktu itu tidak ada kekuatan lagi. Bahkan ada ancaman untuk pembunuhan bagi dia. Tetapi Engkau Allah yang menolongnya, dan ia bersemangat. Ketika disampaikan bahwa Engkau Allah penolong, sejahtera yang ditolong, sejahtera penolong. Hari ini Engkaulah yang menolong umat-Mu ini. Engkaulah yang menjawab seluruh umat-Mu ini. Engkaulah yang melengkapi seluruh umat-Mu ini. Engkaulah yang menyembuhkan seluruh tubuh kami, membuat panjang umur kami, bahkan membuat kami memiliki integritas yang dahsyat pada akhir zaman ini. Sebab kami didiami oleh Roh Allah. Sebab kami didiami oleh Roh Allah. Sebab umat-Mu ini didiami oleh Roh Allah. Sebab umat Tuhan ini didiami oleh Roh Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Makasih Tuhan, makasih. Makasih. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri atas baiknya Dia, atas kasih-Nya yang besar, kemurahan-Nya yang limpah. Dia tidak pernah menjauh